Ledakan. Air laut mati yang tak berujung melonjak seperti tsunami, menutup pada saat formasinya hancur. Melarang. Dalam sekejap, seluruh ruang sungai Huangquan sepenuhnya diselimuti oleh laut mati luas yang dilepaskan oleh Qin Chen, memotong atmosfer luar. Tidak baik. Kaisar Yama terkejut saat melihat ini, dan dia buru-buru menggunakan sinar kesadaran spiritual untuk berubah menjadi kerucut tajam dan bergegas menuju sekitar laut mati. Tapi yang membuatnya berubah warna adalah setelah memasuki laut mati, kekuatan jiwanya dengan cepat dicekik oleh kekuatan pembunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dan dimusnahkan sepenuhnya tanpa bisa keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Hati Kaisar Yanpo tenggelam, dia mengangkat kepalanya dan melihat aura Kaisar, dan hatinya perlahan tenggelam. Kaisar Nether, yang terjerat dengan monumen Yanhun, sangat gembira saat ini dan buru-buru berkata, Qin Chen, nak datang dan bantu aku. Yang akan datang. Qin Chen terkekeh dan mengambil langkah maju. Seluruh orang sebenarnya melangkah langsung ke sungai mata air kuning. Bacaan gratis seumur hidup. Wow! Sungai Huangquan yang luas mengalir deras seperti naga berkelok-kelok yang melayang di kehampaan yang gelap memancarkan aura yang membuat seluruh dunia bawah bergetar. Saat ini, banyak sosok yang memancarkan aura keagungan saling berhadapan di kehampaan, seperti patung. Qin Chen melangkah ke sungai Huangquan dalam satu langkah, dan kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera membungkusnya seperti hiu yang terganggu oleh bau darah. Wow, sungai yang hitam pekat itu bergelombang, bahkan sebelum air menyentuh Qin Chen, aura dingin yang membuat rambut di tubuh Qin Chen ingin meledak sudah meresap ke dalam tubuhnya. Menyebabkan tubuh Qin Chen yang berisi kekuatan ruang yang menakutkan, tiba-tiba rasanya sedikit air sungai mata air kuning. Air sungai paling kuno di dunia bawah, jejaknya seberat 1000 batu, bisa menembus kedalaman dunia bawah dan cukup untuk memusnahkan seorang kaisar agung. Kaisar Yanpo menghabiskan banyak zaman tanpa bisa mengendalikannya, dan bahkan jika itu terkontaminasi sedikit pun, dia hanya bisa memotong lengannya untuk bertahan hidup. Yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sekarang, Qin Chen benar-benar melangkah langsung ke sungai Huangquan, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Semua orang tampak ketakutan. Di kejauhan, Kaisar Simei dan leluhur Wan Guming mengendalikan banyak kaisar semu seperti Tuan Zhou Yuming setelah melihat tindakan Qin Chen, jiwanya hampir menghilang. Tuan Muda Chen benar-benar memasuki sungai mata air kuning. Ini. Tubuh leluhur Wan Guming bergetar seketika. Ia mengetahui dengan baik kengerian sungai mata air kuning. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar yang tidak menghormati kehendak kaisar dunia bawah. Akibatnya kaisar dunia bawah menggunakan air sungai mata air kuning untuk langsung menggulungnya. Naik. Itu berubah menjadi nanah dan menghilang di tempat dan semua prinsip tubuhnya hancur. Korosi runtuh. Tuan Muda Chen benar-benar mendobrak sungai mata air kuning, bukankah ini mencari kematian? Yang paling terkejut adalah Kaisar Netherworld, dia terhenti di bawah serangan monumen jiwa Kaisar Yama, dan lumpuh dari kiri ke kanan. Namun, dia terus-menerus terjerat oleh benang jiwa hitam seperti ular berbisa, jadi dia tidak bisa membantu tapi mintalah bantuan Qin Chen. Namun siapa yang menyangka bahwa alih-alih datang membantunya melawan musuh, Qin Chen tiba-tiba menerobos ke sungai Huangquan. Bagaimana hal ini bisa membuat Kaisar Netherworld tidak kaget atau cemas? Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan cemas, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Sungai Huangquan ini berisi kekuatan gelap kuno dunia bawah. Jika kamu memasukinya seperti ini, kamu pasti akan terkorosi oleh air sungai Huangquan, tubuhmu akan rusak, dan jiwamu akan rusak. Jika kamu rusak, kemungkinan besar kamu akan berhenti di puncak Kaisar Semu dan tidak akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung selama sisa hidupmu. Segera kembali. Kaisar Netherworld begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Apa?
Putra ini hanyalah seorang kaisar semu. Kaisar Yanpo mengambil tindakan terhadap Kaisar Netherworld dan menatap Qin Chen dengan marah, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat pertama yang muncul dan menggunakan kekuatan magis air hitam yang menakutkan untuk menerobos formasi pengunci udara yang dia buat sebenarnya hanyalah seorang kaisar semu. Kapan kaisar semu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tidak hanya Kaisar Netherworld yang cemas, tetapi Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Neraka dan lainnya juga bingung dan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen tidak membantu Kaisar Netherworld pada saat kritis ini dan dengan cepat menekan Kaisar Yanpo agar Yu Ming dapat. Kaisar Ming memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan Sungai Huangquan dan mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi berlari sendiri ke Sungai Huangquan. Sekarang Kaisar Wu Yueming telah menerima berita itu, dia takut dia akan segera datang, dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu. Semakin cepat Kaisar Netherworld bergabung dengan Sungai Huangquan, semakin banyak kekuatan yang bisa dia pulihkan. Dan semakin besar kemungkinan dia bisa menang melawan Kaisar Wu Yue. Bukankah Qin Chen mengetahui kebenaran sederhana seperti itu? Dalam kehampaan, hanya Molly yang mencibir di bibirnya, matanya bersinar, dan dia tetap tenang. Di tengah keterkejutan semua orang, Qin Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, air Sungai Huangquan ini dikabarkan sebagai harta karun dunia bawah kuno. Saya juga sangat penasaran dan gunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih lanjut. Kaisar Netherworld, tolong tunggu sebentar lagi. Qin Chen menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya yang besar, dan meledak. Nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Langsung bertabrakan dengan nafas dingin yang datang dari sungai mata air kuning. Kakak. Dua aura menakutkan tak terlihat meluas dengan hebat di kehampaan, dan kekosongan di sekitar Qin Chen bergetar hebat, membuat suara pecah. Kamu. Kaisar Netherworld tampak cemas dan berkata dengan cemas, Nak Qin Chen, jika kamu ingin memahami air Sungai Huangquan, aku bisa membiarkanmu memahaminya sesuka hati nanti. Sekaranglah waktunya untuk menekan Kaisar Yanpo. Jika Kaisar Lima Gunung menunggu, akan merepotkan. Penting bagimu untuk segera kembali dan membantuku menekan Kaisar Jiwa Yama ini. Kaisar Netherworld berteriak cemas sambil dihadang oleh Yama. Tugu jiwa, sama gelisahnya dengan semut di panci panas. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Yu Ming, jangan cemas, ini hanya Kaisar Yanpo. Saya yakin Anda akan menangkapnya. Adapun Sungai Huangquan, saya akan melakukan perjalanan pertama untuk Anda menemui Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama. Apakah masih ada pukulan punggung yang tersisa di dalamnya? Qin Chen berkata sambil tersenyum, sekarang kamu hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa. Jika pukulan punggung yang mereka tinggalkan digunakan saat kamu bergabung dengan Sungai Huangquan, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Nada bicara Qin Chen. Nada suara Qin Chen tenang, dan dia bukannya tidak sabar. Pada saat yang sama, kesadarannya merasakan air Huangquan yang menakutkan mengalir di sekelilingnya. Matanya sedikit menyipit, dan pupil yang tak terlihat tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Di Sungai Huangquan, Qin Chen samar-samar merasakan aura khusus. Sungguh. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Qin Chen. Kaisar Netherworld melihat ini dan berkata dengan cemas, Qin Chen muda, kamu cepat keluar. Sungai Huangquan ini adalah harta paling berharga dalam hidupku. Jika Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yanpo meninggalkan cadangan apapun di dalamnya, bagaimana bisa saya tidak tahu, tetapi jika Anda tahu. Terkorosi oleh energi Fata Morgana, saya takut saya akan menjadi orang berdosa. Anda, mohon segera mundur. Keringat dingin keluar di dahi Kaisar Netherworld saat dia selesai berbicara. Boom, air sungai mata air kuning tiba-tiba tampak mendidih. Dan nafas dingin yang menakutkan menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap.
Qin Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat air sungai Huangquan ini, itu tidak lebih dari laut bencana abadi. Saya hanya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Huangquan ini. Sungai harus disebut sebagai harta karun dunia bawah kuno. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang pembunuh terbalik di tangannya. Dewa kecil, bantu aku. Dengan teriakan pelan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pedang dewa pembunuh balik Qin Chen, dengan raungan. Lautan kematian yang luas dan menakutkan menyapu tubuh Qin Chen dan langsung bertabrakan dengan air sungai mata air kuning. Ledakan. Dua gelombang raksasa yang sangat berbeda bertabrakan secara instan dan terjalin satu sama lain, jelas berusaha untuk menekan satu sama lain. Terutama sungai mata air kuning yang telah dipelihara di sini selama ratusan juta tahun. Tempat ini telah lama menjadi wilayah uniknya. Sekarang kekuatan seperti itu muncul di wilayahnya, dan begitu sombong hingga tiba-tiba menjadi semakin ganas. Lautan tersebut berubah menjadi lautan deras dan terus menimbulkan dampak. Sungai Huangquan ini sangat kuat. Bahkan air laut mati tidak bisa menahannya sepenuhnya. Di bawah pengaruh sungai mata air kuning, air laut mati yang digunakan oleh Qin Chen terus menyusut dan terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Harta macam apa yang diperlihatkan anak ini yang dapat menahan tekanan air dunia bawah? Di kejauhan, Kaisar Yanpo, yang terus-menerus menyerang Kaisar Nether dengan ganas, merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama bertahun-tahun di Gunung Huangquan, ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun tersimpan di Sungai Huangquan. Di Sungai Mata Air Kuning, Qin Chen melihat mata air kuning yang terus-menerus tertekan di depannya dan sedikit mengernyit. Meskipun saya mendapatkan air laut mati ini dari laut mati Kaisar Dewa Pembasmi Pembunuh Senior, itu hanya bagaimanapun juga, Dewa Pembasmi Pembunuh pendahulu Kaisar berada di laut mati. Itu hanya sebagian kecil, bahkan dengan bantuan dewa kecil, akan sulit untuk sepenuhnya menolak air dunia bawah ini. Pikiran Qin Chen bergerak, dan aura laut bencana abadi keluar dari tubuhnya lagi. Ledakan. Lautan bencana abadi dikombinasikan dengan air laut mati. Kedua kekuatan tersebut bergabung dan segera melemahkan penindasan air dunia bawah. Tidak cukup. Qin Chen mengerutkan kening. Air dari dunia bawah benar-benar kuat. Kombinasi kekuatan laut kesengsaraan abadi dan air laut mati masih dirugikan. Kalau begitu, ayo tambahkan satu lagi. Saat jembatannya keluar, lupakan Sungai Chuan. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia mengangkat tangan kanannya, dan seketika sebuah jembatan besar muncul antara langit dan bumi. Jembatan itu megah, dengan salah satu ujungnya di mana Qin Chen berada, dan ujung lainnya membentang menuju Sungai Huangquan. Dalam sekejap, dia tergeletak di langit di atas sungai yang luas ini. Dan dari jembatan Naihe, aura mengerikan dari sungai terlupakan tiba-tiba meledak, menggabungkan kekuatan laut bencana abadi dan kekuatan laut mati. Tiga kekuatan besar bergabung dan menekan kerusuhan Sungai Huangquan dalam sekejap. Titik petik 2. Sungai Huangquan ditindas, dan ditindas oleh Kaisar Semu. Kaisar Yanpo melihat pemandangan itu dengan ngeri, matanya tertuju ke depan. Itu adalah Jembatan Naihe di kota Fengdu. Bagaimana mungkin, Nye? Mengapa He Qiao muncul di sini? Mungkinkah orang ini dikirim oleh Kaisar Yama dari istana ke-10? Dan aura itu, mengapa sangat mirip dengan laut bencana abadi permaisuri Ming Yue? Apa yang terjadi? Kaisar Yanpo benar-benar bingung saat ini. Kami akhirnya menekan Sungai Huangquan. Di Sungai Huangquan, Qin Chen terkekeh. Dia melangkah keluar dan menginjak jembatan Naihe. Dalam sekejap, dia sampai di sisi lain jembatan Naihe. Jalan di tubuhnya, nafasnya sudah dengan warna kuning. Mata air dan air sungai saling bersentuhan. Saya sedang melebur ribuan jalan di dunia bawah. Saya ingin tahu di mana jalur Sungai Huangquan ini.
Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan Qin Chen langsung bergabung ke Sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh Sungai Huangquan merasakan serbuan benda asing dan mendidih dengan hebat. Oh, apakah kamu masih menolak? Qin Chen terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat pedang anti pembunuhan di tangannya, lalu menusuk ke Sungai Huangquan di depannya. Berdengung, dalam jarak 100 kaki, kerusuhan Sungai Huangquan menjadi tenang seketika di bawah hembusan pedang ilahi pembunuh terbalik. Kelahiran Changhe. Mata air dan air sungai saling bersentuhan. Saya sedang melebur ribuan jalan di dunia bawah. Saya ingin tahu di mana jalur Sungai Huangquan ini. Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan Qin Chen langsung bergabung ke Sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh Sungai Huangquan merasakan serbuan benda asing dan mendidih dengan hebat. Oh, apakah kamu masih menolak? Qin Chen terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat pedang anti pembunuhan di tangannya, lalu menusuk ke Sungai Huangquan di depannya. Berdengung, dalam jarak 100 kaki, kerusuhan Sungai Huangquan menjadi tenang seketika di bawah hembusan pedang ilahi pembunuh terbalik. Ledakan. Di dalam pedang ilahi pembunuh terbalik, istana megah itu melayang dan sedikit bergetar, memancarkan aura yang menakutkan. Di bawah nafas ini, Sungai Huangquan dalam radius 100 kaki menjadi tenang seketika, dan ditekan oleh nafas mengerikan dari pedang ilahi pembunuh terbalik. Pedang ilahi pembunuh balik adalah senjata ilahi Kaisar Dewa Pembunuh Balik saat itu. Itu adalah kekuatan mengerikan yang telah memasuki alam dewa. Meskipun tempat ini adalah takdir Huangquan He, di bawah aura menakutkan dari pembunuh balik membunuh pedang ilahi, yang jauh lebih unggul, air Sungai Huangquan tenang. Ditekan dengan kuat. Terima kasih, Tuhan kecil. Qin Chen terkekeh saat Sungai Huangquan ditekan, kesadarannya berubah menjadi tentakel yang menakutkan, yang langsung menembus ke dalam Sungai Huangquan. Ledakan. Dalam sekejap, gambar kuno muncul di depan mata Qin Chen. Ini adalah dunia yang gelap, antara langit dan bumi yang tak berujung, tidak ada yang lain selain kegelapan. Kegelapan yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan ini lambat laun terdengar suara retakan, awalnya suara retakan tersebut hanya sebesar retakan cangkang telur, namun lama-kelamaan suara retakan tersebut semakin kuat. Pada akhirnya, boom, boom, seluruh dunia benar-benar mendengar suara gemuruh yang dahsyat seperti tanah longsor dan tsunami. Di langit gelap yang tak berujung, retakan muncul. Dan cahaya kacau dan berkabut menyebar dari kegelapan. Menyerahkannya. Kemudian, langit dan bumi seakan terpisah, yang satu terbit dan yang lainnya tenggelam. Rasanya seperti seseorang sedang membuka langit. Lambat laun, Qin Chen melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah seseorang yang membuka langit sama sekali, karena ia melihat di ujung celah tersebut, seolah-olah ada dunia yang penuh cahaya. Dunia ini makmur, megah, dan penuh vitalitas. Namun dunia ini semakin menjauh dari dunia yang dinamis, sedikit demi sedikit dikucilkan, seolah-olah dunia ini sedang tenggelam tanpa akhir, tanpa harapan sama sekali. Samar-samar, dia tampak melihat sepasang mata indah menatap dunia yang semarak ini. Saat dunia ini menjauh, secara bertahap, dunia ini sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Ini adalah dunia yang ditinggalkan dan tanpa harapan. Tiba-tiba suatu hari, saya tidak tahu apa yang terjadi, suara gemuruh datang dari ujung langit, dan bayangan hitam menjadi hidup di dunia ini, dan dia melihat ke langit dan meraung. Bayangan hitam ini terus mengoyak kekacauan dan membuka langit dan bumi, ia meraung dan meraung, seakan penuh keengganan, dalam perjuangannya, langit langsung ditembus. Pada saat langit dan bumi ditembus, dunia ini seakan-akan langsung terhubung dengan dunia terang di kejauhan, dunia terang itu seakan-akan terjerumus ke dalam perang. Dan kekacauan pun lahir di mana-mana. Seolah-olah dia memahami sesuatu, bayangan hitam di langit sepertinya memiliki beberapa wawasan. Dia melambaikan tangannya yang besar. Antara langit dan bumi,
kekosongan retak dan energi kekacauan jatuh, berubah menjadi sungai yang panjang. Sungai-sungai yang panjang ini terus berlanjut, berkelok-kelok menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Itu menyebar dan secara bertahap membentuk sungai panjang yang dalam dan kuno yang membentang di seluruh dunia gelap. Dalam proses lahirnya sungai tak berujung ini juga bermunculan beberapa sungai panjang lainnya, namun sungai-sungai panjang ini semuanya merupakan kegagalan dari sungai panjang yang paling megah ini. Lahir dari kekacauan dan lenyap dari kekacauan, dan memiliki sebagian keagungan tersebut. Kekuatan sungai, tapi belum lengkap. Seperti anak sungai yang bercabang dari sungai panjang paling kuno ini, lambat laun membentuk ciri khasnya sendiri. Dan terbukanya sungai besar ini secara bertahap juga membawa vitalitas yang sangat berbeda bagi dunia ini. Kehidupan demi kehidupan lahir dari sungai yang panjang ini, membentuk kehidupan unik di dunia ini dengan takdir yang unik. Saya tidak tahu bagaimana waktu akan tenggelam. Kekacauan tidak memiliki surga. Makhluk hidup lahir dari sungai yang panjang, dan lambat laun dunia menjadi hidup, dan semua ras dan makhluk pun lahir. Satu demi satu, makhluk yang tak tertandingi memahami aturan jalan raya, memahami asal-usul langit dan bumi, dan mulai berkeliaran di dunia yang luas ini. Ada juga beberapa makhluk purba yang secara tidak sengaja bersentuhan dengan anak-anak sungai gagal yang dihasilkan saat sungai Changhe lahir. Dan lambat laun memperoleh kesaktian yang menembus langit dan bumi. Suatu hari, di depan anak sungai tertentu dari sungai yang panjang, tiba-tiba sekelompok makhluk datang ke sini, masing-masing tampak gembira, dan kemudian mereka mulai bertarung dengan sengit. Darah mengalir seperti sungai, dan sekelompok makhluk bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, bertarung di semua sisi. Akhirnya, sesosok makhluk keluar darinya. Dengan ekstasi, kehati-hatian, dan ambisi, ia bersentuhan dengan sungai yang panjang ini dan menjadi pemenang. Ledakan. Adegan itu tiba-tiba berakhir ketika sesosok tubuh bersentuhan dengan anak sungai ini. Mata Qin Chen bingung pada awalnya, tetapi segera kembali jernih. Adegan-adegan sebelumnya bergema di benaknya, seolah-olah itu selamanya, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan itu sepertinya hanya sesaat. Qin Chen bangun. Dunia yang ditinggalkan, sungai panjang yang membentang melintasi langit dan bumi, bayangan gelap yang menciptakan dunia. Sungai orang mati. Sungai mata air kuning. Sungai yang terlupakan. Gumam Qin Chen. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki pemahaman dalam pikirannya. Dunia yang ditinggalkan ini kemungkinan besar adalah dunia bawah, dan dunia yang terbentang di seluruh dunia. Dunia sungai yang luas adalah sungai kematian, proses kelahiran langit dan bumi. Proses kelahiran. Anak sungai yang gagal adalah Sungai Huangquan. Sosok yang secara tidak sengaja masuk ke Sungai Huangquan adalah Kaisar Dunia Bawah. Qin Chen sepertinya memahami sesuatu saat ini. Pada saat ini, Qin Chen melihat lagi, dan sungai Huangquan di depannya tampak tidak lagi sedingin, gelap, dan dalam seperti sebelumnya, melainkan memiliki pesona yang unik. Sungai panjang yang lahir saat dunia bawah dibuka mengandung sebagian misteri sungai undet. Jika tebakan saya benar, maka sungai Huangquan ini kemungkinan besar adalah anak sungai yang dihasilkan saat sungai mayat hidup lahir. Jika begitu, Qin Chen tiba-tiba menunduk dan melihat dunianya yang kacau. Senyum. Qin Chen mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul di sampingnya sambil tersenyum. Saat Xiao Xiao muncul, Huangquan He, yang awalnya tampak melawan di bawah tekanan pedang ilahi anti pembunuhan, benar-benar melihat keberadaan yang membuatnya takut dan terdiam sejenak. Tenang, damai, bahkan dengan sedikit sanjungan dan sanjungan, senyum itu menyebar ke arah senyuman sedikit demi sedikit, sangat intim. Seperti yang diharapkan. Qin Chen tertegun sejenak ketika melihat pemandangan ini, lalu tersenyum. Boom, dia melangkah ke sungai Huangquan sambil tersenyum.
Sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak lagi menunjukkan permusuhan terhadapnya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk bergegas menuju dia. Ayo! Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan Sungai Huangquan mengalir di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan Taoisme yang terkandung di dalamnya dengan cepat dirasakan oleh Qin Chen. Luas dan megah. Sungai Huangquan ini memang merupakan anak sungai Necronomicon yang gagal. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat pikiran Qin Chen bergemuruh, seolah sedang melihat dunia baru. Tidak bagus. Melihat Sungai Huangquan yang mengelilingi tubuh Qin Chen dan aura Tao abu-abu mengalir di sekitarnya, mata Kaisar Netherworld, yang bertarung dengan Kaisar Yan Po, tiba-tiba melebar. Dan dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan takut di dalam hatinya. Ini, bocah Qin Chen, apakah dia memahami kekuatan Sungai Mata Air Kuning dan menggabungkannya dengan air Sungai Mata Air Kuning? Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia, seseorang dari Sungai Mata Air Kuning? Dunia duniawi, menyatu dengan benda mati dan dunia bawah seperti air Sungai Mata Air Kuning dengan mudahnya. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, aku, Huangquan He, akan kabur bersama yang lain. Kaisar Netherworld tiba-tiba mengertakkan giginya dan tiba-tiba menatap Kaisar Yan Po. Yan Po, anak pengkhianat, kamu berkolusi dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung untuk menjebak ayahku. Selama bertahun-tahun, ayahku menganggapmu sebagai miliknya, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Hari ini, ayahku akan bertindak untuk surga dan membunuhmu, anak pengkhianat. Rong! Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba meraung, dan meledak. Tubuh jiwanya, yang telah ditekan oleh monumen jiwa Yan, tiba-tiba menjadi kuat pada saat ini, meledak dengan cahaya hitam tak berujung. Langsung merobek pengepungan benang jiwa yang tak terhitung jumlahnya di jiwa Yan monumen. Kaisar Yan Po tampak terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Kamu hanyalah raga jiwa, bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari penindasan senjata jiwa monumen jiwa Yan dengan begitu mudah? Monumen jiwa Yan adalah harta jiwa yang paling berharga. Kaisar Netherworld hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari penindasan monumen jiwa Yan ketika dia sebelumnya ditekan. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, Kaisar Yan Sol tiba-tiba melihat Yan Sol Stele di bawah kendalinya. Dari kedalaman Yan Sol Stele, ada kekuatan aneh yang menembus udara. Yang melakukan kontak dengan Kaisar Netherworld. Tidak, monumen Yanhun ini, apa yang kamu lakukan padanya? Kaisar Yan Po memandang Kaisar Netherworld dengan ekspresi ngeri. Dalam benaknya, dia memikirkan kemungkinan yang tidak dapat dia percayai sama sekali, dan matanya hampir melotot dalam sekejap. Kaisar Netherworld tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran Kaisar Yan Po saat dia melepaskan diri. Dia tiba-tiba melakukan kontak dengan Sungai Mata Air Kuning di belakangnya. Bangun! Raungan hening tiba-tiba datang dari hati Kaisar Netherworld. Ledakan! Sungai Mata Air Kuning di kejauhan mulai mendidih, dan saat Kaisar Netherworld meraung dari lubuk hatinya, sesosok kuno perlahan muncul dari kedalaman Sungai Mata Air Kuning. Begitu sosok ini muncul, aura menyapu 9 langit dan 8 gurun, memenuhi seluruh dunia. Takut. Fiuh. Di bawah aura ini, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya di kejauhan mengangkat kepala ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus satu persatu. Melihat sosok yang muncul dari kedalaman Sungai Mata Air Kuning dengan tidak percaya. Aura sosok ini sangat familiar bagi mereka. Keagungan dan dominasi tertinggi sangat mirip dengan perasaan pasrah dan putus asa yang muncul dari lubuk jiwa mereka saat menghadapi wujud asli Kaisar. Neter. Apa itu? Suara Wan Gu Mingzu bergetar, seperti rusa yang terkejut. Di sisi lain, hati Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara, dan lainnya juga melonjak karena terkejut dan ngeri. Masih ada orang kuat yang bersembunyi di Sungai Huangquan ini. Tuan, hati-hati.
Tuan Chen. Beberapa sosok seperti kilat, meninggalkan Kaisar Yanpo satu demi satu, dan dengan kasar menyerbu sungai Huangquan di depan.